Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang panduan OJT. Ya, biasanya kalau untuk OJT ini kemungkinan besar dari sekolah masing-masing itu sudah ada pengarahan ya, biasanya seperti itu. Tapi kadang-kadang pengarahan itu kurang mendetil, ya tidak cukup untuk dijadikan pegangan bagi siswa-siswa yang lagi OJT. Nah, dalam pembahasan ini saya akan memberitahukan tentang panduan OJT khusus di SMK Penerbangan bersama tips untuk pembuatan laporan OJT-nya. Karena biasanya setiap selesai OJT, siswa itu harus membuatkan laporan dan kadang-kadang pembuatan laporannya itu nanti akan disidangkan di sekolah. Nah, dalam video ini akan disampaikan panduan OJT khusus di SMK Penerbangan dan tips pembuatan laporan OJT-nya. Pada umumnya jurusan di SMK Penerbangan itu ada dua ya umumnya, yang Airframe Power Plant atau AP dan Electrical Avionics atau EA. Nanti pada saat OJT, kedua jurusan ini akan ditempatkan di bagian-bagian yang memang khusus berhubungan dengan jurusan yang mereka ambil, ya tidak jauh-jauh dari jurusan yang mereka ambil supaya apa yang didapat di sekolah itu bisa masuk di dalam bidang OJT-nya. Salah satunya misalnya kalau untuk jurusan airframe dan power plant, mereka biasanya nih OJT di bagian landing gear ya misalnya, terus kemudian aircraft brake atau sistem pengereman pesawat atau engine oil change. Ya, meskipun ada lagi beberapa bidang lainnya ya bisa dimasukkan juga ke dalam pembuatan laporan nantinya. Pada prinsipnya apakah AP atau EA dan dimanapun ditempatkan untuk OJT-nya, prinsipnya sih sama. Ya, jadi OJT itu menempatkan kalian di lapangan kerja yang sesungguhnya. Nah, apabila kita membuat laporan ya untuk hasil dari OJT tersebut, laporannya memang benar-benar harus mencerminkan apa yang kalian lakukan selama OJT. Ya, judulnya kan laporan OJT. Laporan. Nah, kalau laporan itu berarti kan hal yang kalian lakukan, hal yang kalian lihat, dan hal yang kalian alami. Ya, tiga hal tersebut yang menjadi patokan pembuatan laporan untuk di OJT. Jadi jangan keluar dari tiga hal tadi. Banyak loh yang bisa kamu lihat pada saat OJT, alat-alat yang digunakan, nama alat-alatnya, pada saat apa alat tersebut digunakan. Ya paling tidak itu nama-nama alat atau istilah-istilah dalam kegiatan di tempat kalian OJT. Itu dihafalin, terus kemudian dicatat, kemudian biasa nanti dituangkan di dalam laporan gitu. Dan jangan coba-coba memasukkan sesuatu istilah-istilah yang keren-keren gitu ya, bahasa Inggris atau apapun namanya di istilah-istilah penerbangan, kamu masukkan ke dalam laporan tapi kamu nggak tahu itu apa artinya. Nah, itu jangan sekali-kali kayak gitu, karena nanti penguji itu begitu ngelihat istilah, biasanya sih penguji itu tahu istilah ini maknanya apa. Nah, pada saat pembuatan laporan itu akan diberikan oleh pihak sekolah, biasanya sudah tersusun ya, terstruktur bagaimana cara pembuatan pelaporannya, latar belakang, daftar isi dan segala macam. Ya, teori boleh masukkan teori di situ di dalam di dalam pembuatan laporannya. Tapi jangan semua laporan itu teori, kan seperti tadi dibilang, laporan. Jadi pada saat pembuatan laporan nanti usahakan ada ketiga hal itu. Kalau tidak yang kalian alami, yang kalian lihat. Kalau yang tidak kalian lihat, ya kalian lakukan. Atau salah satunya dari itu. Ya jangan semuanya teori. Karena kenapa? Nanti pada saat sidang OJT biasanya dilakukan oleh guru-guru pembimbing gitu ya. Setelah kalian membuat laporan nanti akan ada sidang OJT-nya. Kalau ada ya, kalau tidak ada sih berarti penilaian langsung dari pembuatan laporan. Nah, pada saat ada sidang OJT nanti penguji itu akan menanyakan tentang laporan OJT-nya. Kalau laporan OJT-nya itu berupa teori, yang maksudnya teori begini. Ambil contoh landing gear. Ya misalkan kamu ngambil OJT-nya di sana ditempatkan di landing gear dan kamu menulis laporan tentang landing gear. Nah, kamu nulis OJT-nya itu landing gear adalah bla 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 bla. Ya bisa ambil dari YouTube, bisa ambil dari internet dan segala macam. Yang penting ada tulisannya di situ. Misalnya kalian membuat laporannya seperti itu. Kemudian bagian-bagian landing gear adalah kamu sebutkan satu persatu, lengkap semuanya kamu sebutin. Tapi itu semuanya teori, ya, bukan yang kalian lihat, bukan yang kalian lakukan, bukan yang kalian alami, tapi itu adalah teori tentang landing gear. Nah, ini jangan seperti itu, ya. Jangan juga
harus laporannya itu tebal. Ya bisa dilihat laporannya tebal, banyak halamannya gitu, jadi keren kan kelihatannya. Tapi isinya semuanya teori, padahal sekali lagi judulnya adalah laporan OJT. Ya, banyaknya halaman itu tidak menjadi acuan dari berbobotnya laporan tersebut. Ya, yang bikin berbobot laporan itu adalah tulisan tentang apa yang kamu alami tadi, merupakan laporan yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi pada saat misalnya untuk laporan itu, untuk tentang landing gear, pada saat hari pertama kami melakukan pembongkaran landing gear misalnya. Alat yang dibutuhkan adalah 1, 2, 3. Prosedur pembukaan landing gear adalah 1, 2, 3. Ya, kemudian yang perlu diperhatikan sebelum kita membuka landing gear adalah 1, 2, 3. Nah, itu yang benar-benar kalian alami. Nah, itu yang kalian masukkan ke dalam laporan. Nah, pada saat masuk ke permasalahan, bab permasalahan, itulah yang harus tuangkan laporan kamu yang sesungguhnya gitu ya. Setiap unit pasti ada permasalahan. Setiap pekerjaan pasti ada permasalahan. Meskipun kamu tidak mengalami permasalahan pada saat melakukan OJT, tapi di situ pasti pernah ada 1 atau 2 masalah yang sebelumnya pernah terjadi. Ya sebelum kamu OJT di situ gitu ya. Jadi itu bisa ditanyakan ke senior. Ya seniornya ditanyakan, "Kak, di sini pernah ada masalah nggak terkait dengan landing gear misalnya? Pada saat mencopot landing gear itu pernah nggak terjadi masalah? Masalahnya apa, Kak? Terus cara penyelesaiannya gimana masalah itu?" Nah, itu yang harus kamu korek dari senior, dari tempat OJT kamu. Itu harus ditanyakan kepada senior pengalaman mereka. Jadi pengalamannya itu dituangkan ke laporan kamu. Kalau misalkan masalahnya, ambil contoh ya, misalnya permasalahan pada saat membuka landing gear. Ya, misalnya membuka landing gear itu kemudian murnya selek gitu ya, terus susah dibuka. Nah, itu penyelesaiannya seperti apa? Alat-alat yang dibutuhkan apa saja? Dan bagaimana prosesnya hingga itu semua selesai. Nah, itu yang dituangkan ke dalam laporan. Jangan sekali-kali laporan itu full copy paste. Entah itu full copy paste dari seniormu sebelumnya atau copy paste dari internet. Ya, beberapa juga pernah ada kejadian itu copy paste dari internet full, utuh gitu. Semuanya latar belakang, kata pengantar, permasalahan, penyelesaian masalah, kesimpulan itu utuh ngambil dari internet. Sangat disarankan jangan lakukan itu. Kenapa? Pada saat nanti dilakukan uji sidangnya, pada saat sidangnya itu tentang laporan kamu itu, kamu nggak bakalan hafal, nggak bakalan paham. Ya, kalau hafalan itu nanti pada saat ditanya kemungkinan besar akan lupa. Tapi kalau pemahaman inilah yang hanya bisa diperoleh pada saat kalian OJT. Kalian bisa memahami apa yang kalian OJT-kan gitu ya. Jadi copy paste full secara utuh satu laporan itu sangat tidak disarankan. Nah, kira-kira begitu saran untuk sebelum OJT dan tips untuk pembuatan laporan OJT. Semoga apa yang disampaikan bisa lebih memperjelas. Kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke saya. Oke, selamat membuat laporan. Good luck semuanya.